Ruhi bismillahi fi jismi bismillahi fi dami bismillahi fi lahmi bismillahi fi zildi bismillahi fi admi bismillahi masyaallah la yashuk khaira illallah bismillahi masyaallah la yushrifu su'a illallah bismillahi masyaallah makana min nikmatin faminallah bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah bismillahi nuri nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad la ilaha illallah Muhammad wujudullah la ilaha illallah Muhammad nur haqqullah la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah la ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat-sahabat, teman-teman. Pak Haji, siapa namanya? Haji Iman. Haji Iman. Iman. Geus Iman can? Sautik tadi. Kade dina Quran nyebutkeun wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil tapi teu iman. Si Iman ngaku iman. Tadi semua. Nah, loba jalma ayeuna mah banyak manusia sekarang mah ngaku Islam belum Islam, ngaku iman belum nah kos pa iman tadi. Makanya alhamdulillah diantar sama Allah ke sini supaya bisa iman. Geus iman amin tuh. Geus amin besek tungtungna tadi. Itu apa namanya? Oh, luak. Nah itu ya tadi. Alhamdulillah wa syukrillah malam hari ini ya setiap malam Abah kedatangan tamu dari berbagai negara, dari berbagai pulau, dari berbagai daerah. Adalah untuk sama-sama tentang memahami hidup, perjalanan hidup tadi semua. Untuk membuktikan iman tadi semua. Karena iman itu harus dibuktikan tadi. Makanya termasuk dalam puasa, hitobnya puasa itu hanya kepada orang beriman. Sebetulnya Allah tuh nggak manggil orang Islam. Iya. Tidak. Tadi seperti istilah haji. Haji itu kan dipanggil manusia, bukan orang beriman. Nggak ada ya ayyuhalladzina amanu, oh, pergilah haji. Enggak. Yang dipanggil itu haji itu artinya seluruh manusia ini harus haji. Tapi hajinya bukan ke Arab dari semua. Ya, makanya perintah haji dalam Al-Quran dipanggilnya hitobnya itu manusia. Wa adin pinnas walillahi alan nas hijul baiti manistato'a ilahi sabil. Ilahi sabila itu bagai yang dipanggil itu adalah manusia semuanya. Tadi semua. Karena semuanya itu milik Allah. Innalillah, semuanya milik Allah. Dan semua milik Allah. Wa inna ilaihi, kepada Allah lah roji'una, harus dikembalikan. Itulah tadi semua. Makanya itulah perintah haji itu mutlak kepada seluruh manusia. Maka itulah haji termasuk rukun Islam. Artinya rukun tadi semua. Makanya kalau rukun itu harus misah apa? Satu. Rukun masak, kompor, dandang, air, beras, api. Satu nggak ada bisa nggak jadi nasi? Tidak. Makanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu
rukun. Kalau udah rukun sama kayak rukun masak, rukun Islam 5, rukun masak juga 5. Makanya kenapa kita punya 5 jari, kita ada sedulur papat, 5 pancer, ada Ibrahim di matamu, ada Nuh di telingamu, ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu, ada Muhammad di dadamu. Sedulur papat 5 pancer tuh. Ada sama, ada Jibril di matamu, ada Mikail di telingamu, ada Israfil di mulutmu, ada Ijrail di hidungmu, ada Allah di Baitullah, di dada. Sama, ada Muhammad, ada Allah di sini. Makanya ada Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Ma'mur. Masjid. Maka masjid pasti ada imamnya, ada Hanafi, ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali, ada Muhammad, 4 semuanya. Maka alam dibagi mulki, malakut, jabarut, lahut. Tadi semua. Surga dibagi jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul, karena semuanya milik Allah. Tadi semuanya. Maka inilah pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah kita obrolkan dengan kehadiran teman-teman adalah bagaimana kita ini menggunakan Ramadan. Tadi semua. Tadi Abah sudah bahas sore tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan ditungguin tanggal 21 di masjid aja. Tanggal 22 gapleh lagi di pos satpam. Tadi semua. Tanggal 23 masjid lagi itikaf. Tanggal 22 di mall. Tanggal 23 balik lagi masjid. Inilah jadinya orang mencari Lailatul Qadar adalah salah alamat. Maksud 21 bukan tanggal 21 kalender manusia. Kalau Allah itu tunduk pada kalender manusia berarti dia itu makhluk. Masa Pak Haji nunggu gaji itu tunduk pada kalender manusia. Tuh. Ini bukan kalender manusia 21 itu. 23 juga sama, bukan 23 tanggal 23, bukan tanggal 23 Ramadan, bukan. 25. Besok ngajual paket eta bah. Mana di Masjidil Haram Lailatul Qadar sok dia kain diberangkatkan padahal pakai Indonesia Pak, banyak nonton ini tadi semua. Terus saya sebagai ini kan penghandle travel arbiter suka begitu ke jamaah bang. Ke jamaah gini, Haji saya mau Lailatul Qadar di Haram, cakep itu berapa Pak Haji gitu kan. Ya. Padahal kita aja berenggak. Wani piro gitu ya. Wani ya itu dia maunya Lailatul Qadar di Masjidil Haram karena di sana begitu betik subhanallah blunder kalau begitu saya ya. Yang penting dia jadi aja ke saya ke handle cepet saya kan paspor sini siapin udah kelihatannya lebihnya berapa saya itu kan saya lihat bener bah ya berapa nih keuntungan kalau gue ngejual visa segini paket segini hotel yang dekat mintanya Pak. Saya suka lebih, padahal ada 300 kilo. Saya bilang, tinggal cat doang ke Babu Salah. Itu, bah, jadi banyak bener nih persoalan yang... Karena sekarang agama itu sudah jadi hanya sebatas main monopoli. Sholat, sosolatan, sahadat, sasahadatan, puasa, puasaan, haji, hajian, bidadari, bibidarian, surganya, susurgaan. Jadi kehidupan ini mataul guru benar-benar main monopoli. Kayak kekayaan. Ini yang terjadi. Allah. Karena sholatnya sesolatan, sahadatnya sesahadatan. Buktinya orang sesolatan, sesahadatan, banyak orang sekarang itu kata Abah juga apa? Abring-abringan bawa api, bawa obor, cari api. Ngerti nggak maksudnya itu? Ya, cari Allah sampai ke Mekah. Gitu. Tadi. Ternyata yang pergi ke Mekah itu yang tadi yang banyak orang sibuk
Padahal tadi karena nggak ngerti antara Rob. Wow, Nah itu makanan semua. Karena seluruh KBIH se-Indonesia bang ya, bawa jamaah bang, semua tuh objeknya dari kelebihan itu dam tamatu tadi. Maaf ini. Ya dan mendingan damnya itu karena saya tahu dari beberapa KBIH dam itu yang dipotong di Jabal Kurban itu 3 orang, sisanya dikantongin. Iya benar sekali. Apal mantan. Lebih seru lagi sekarang ada rencana dam itu ditarik oleh Depag di sini tuh. Kalau 200.000 jemaah kalikan 1 ekor itu berapa real sekarang kira-kira domba? Kalau 600 real sih bah. Dulu. Ya, saya udah 210 kan. Ya. Sekarang udah 2.000. Katakanlah 1.000 lah atau 2.000. 1.000 atau 1.000 lah. 1.000 saja real dikalikan jemaah kita 220.000, berapa duit tuh? Ya. Itulah yang harus dipahami. Karena memang haji ini adalah Nabi sudah berkata arihlah litijaroh lisum'ah gitu. Ya dah, karena malam ini kita maaf Pak. Malam hari ini tidak sedang ngomongin haji, kita tidak tadi semua. Kita ngomongin Ramadan tadi semua. Ya. Mari kita pahami, sebetulnya pada saat setiap Ramadan itu adalah harus dipahami. Makanya tadi Lailatul Qadarnya jangan terjebak pada tanggal kalender yang dibuat oleh manusia. Tadi semua. Ya. Kalau mau ngaji di sini semua, kalau enggak di sana aja. Jadi Abah tuh kalau haid nggak bisa ini. Tadi semua. Ya. Ya. Iya, itu. Jadi tolong dipahami dari kanji kita ini, ngaji dalam biar kita lebih sadar dari semua. Makanya kenapa di penghujung perjalanan manusia itu adalah Sidroh Al-Muntaha. Jadi ngomong Sidroh Al-Muntaha bukan satu perkara yang aneh-aneh. Artinya disuruh ajak sadar tadi semua. Ya tadi buktinya orang abring-abringan bawa obor cari api itu orang sadar apa orang nggak sadar kira-kira? Ya nggak sadar. Ditanya, Mas kemana Mas? Lagi cari api. Itu yang dibawa kamu apa? Obor. Gitu. Semua. Mas mau kemana Mas? Lagi cari nasi. Nasi apa? Nasi kucing. Yang kamu gendong apa itu? Tumpeng. Ada lagi. Mas ngapain Mas? Di air. Lagi nyelam. Cari apa? Cari air. Nyelam di air cari air. Nah orang kayak gitu kira-kira orang sadar orang nggak sadar? Nggak sadar. Maka ini bicara tentang kesadaran, bukan tentang ibadah, tentang menyembah, tentang dikir. Makanya orang hari ini tidak mengerti bahwa sesungguhnya contoh dikir itu siapa yang dikir? Makanya ada dikir, ada madkur, ada yang mengingat, ada yang diingat. Yang mengingat, yang diingat satu. Ada orang tanya, siapa yang dikir? Gua, itu bukan dikir. Tadi, maka dikir 1000 tahun pun, nggak ada tapak. Nggak ada bekas. Dan termasuk ibadah itu abadah ya budu ibadatan. Jadi orang kita sekarang tuh kadang nggak ngerti dari mana sih istilah-istilah itu. Artinya abadah ya budo ibadat itu mengabdi kepada siapa? Karena kita wayang Allah dalang. Berarti wayang mengabdi kepada dalang. Makhluk mengabdi kepada kholik. Tadi. Abid mengabdi kepada ma'bud. Madkur mengabdi kepada dikir. Marzuk mengabdi kepada rozik. Allah rozik. Tapi ya rozik ya kita, ya marzuk ya kita, abid ya kita, ma'bud ya kita. Tuh. Maka disitulah cirinya orang tidak kenal dengan Allah, akhirnya abring-abringan bawa obor cari api. Nah, itulah.
Inilah persoalan hari ini, kenapa Islam hancur tadi semua. Karena dia tidak mengerti apa yang maka tadi obrolan malam ini khusus kita bicara tentang Ramadan itu. Kenapa kata Allah as-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku. Dan akulah yang akan menilainya, yang akan membalasnya. Tadi semua. Tetapi pada saat as-saumu li adalah saum itu untukku, maka tidak bisa Allah itu Bapak ada, Allah ada. Karena hukumnya napi isbat. Kalau Bapak yang ada, kata Allah, gua Adam. Tuh. Maka kata Abah di sini. Maka ditanya ini. Ini apa? Asbak. Asbak apa? Besi. Besi. Tuh. Kalau saat Bapak pandang ini sebagai asbak besi, hilanglah besi. Padahal yang kelihatan besi. Kalau Bapak katakan, oh ini besi, hilanglah pandangan Bapak terhadap asbak. Inilah antara abid wal ma'bud. Abidnya adalah siapa? Hambanya si asbak, ma'budnya si besi. Tuh. Roziknya si asbak, si besi, marzuknya si asbak. Jadi yang memberi rezeki dan yang menerima rezeki saat wahid. Abid wal ma'bud wahid. Zikir wal mazkur, yang ingat si asbak kayu, yang diingat si yang ingat si asbak besi, yang diingat si besi. Itulah makanya hari ini, makanya manusia abring-abringan tadi cari nasi bawa tumpeng tadi, karena nggak kenal pada dirinya, siapa dirinya itu. Maka Ramadan ini sebenarnya adalah cara. Makanya tadi kata si besi, as-saumuli, saum itu untukku, untuk si besi. Maka berarti harus kita sebagai si asbak besi menghilangkan diri. Karena pada saat dipandang si asbak hilang si besi, dipandang si besi hilang si asbak. Itu yang harus dipahami. Maka sebenarnya di bulan Ramadan ini kesempatan kepada kita mengupgrade, meningkat. Itulah mi'raj. Upgrade itu meningkatkan kesadaran tadi. Maka kata Allah, wala taqrabu sholat. Hei asbak besi, kata si besi, jangan sholat kalau kamu masih belum tahu Tuhannya itu gua. Itu tadi. Makanya man aropa nafsahu faqad aropa, siapa si asbak besi mengenal dirinya, dia akan ketemulah dengan Tuhannya itu si besi. Manusia gak kenal kayak begitu. Inilah persoalan Islam hari ini. Menjadi miskin, menjadi belangsak, menjadi susah, selon karena mabuk. Makanya itulah bicara Nabi Muhammad itu, sampailah perjalanan beliau itu pada sidroh almun. Sadarlah si asbak besi ini, si asbak besi sebenar-benarnya aku ini tidak ada. Ternyata aku ada karena adanya si besi. Aku maujud karena wujudnya si besi. Aku bicara karena bicaranya si besi. Itulah 7 sifat ma'ani ada pada si Adam, si asbak besi ini, yang harus diserahkan di Ramadan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, sampailah la maujudun. Atau dalam bahasa tasawuf ditaholi keberadaan si Adam. Hilangkan keberadaan dirimu supaya aku yang ada. Tadi semua. Ya. Tadi. Itu yang harus dipahami. Maka di Ramadan ini kata Allah, as-saumu li wa ana azibih. Saum itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Makanya di Ramadan ini adalah tentang meningkatkan kesadaran. Kenapa? Karena pada saat manusia ini lahir memang kesadarannya cuma 12%. Kita ini berasal, makanya dulu waktu kita di alam arwah, kita kan ditanya, alastu birob, ngejawab nggak? Ngejawab. Kita jawab apa? Qalu bala syahidna. Tadi semua. Minta cangkang HP Tagus Abah man tadi. Yang coklat. Tadi.
Alastu birabbikum. Waktu masih SIM card. Sebelum dimasukkan ke HP. Ditanya sama provider. Hey, SIM card, kamu itu milik si HP apa milik provider? Nah itu kan ngomong sama aja kayak begitu tuh sebenarnya. Cuma tuh manusia nggak membaca isyarat Allah di alam dohir. Padahal semuanya ayat-ayat kauniyah termasuk HP. Maka di HP ini ada casingnya, ada SIM cardnya. Tapi SIM card dan HP tidak bisa kecuali tersambung dengan provider. Maka hari ini Bapak nge-WA doa, ya Allah berikan aku rezeki. Sama saja ke bos, minta pinjaman bos. Tapi masih kayaknya contreng satu, kapan ini biru? Karena nggak ada kuota tadi semua. Tapi kita tidak bisa dipisahkan antara casing HP, SIM card dan provider. Karena Bapak juga nggak bisa bawa SIM card. Halo. Jadi Muhammad itu tidak bisa apa-apa tanpa Adam. Tuh. Maka Bapak itu bisa melihat karena mata Bapak, tapi karena basirnya Muhammad, karena basornya Allah. Tuh. Jadi hayat memberikan melihat kepada si ruh memberikan melihat kepada si jasad. Disebut si Adam itu. Provider masih nyambungkan kepada si SIM card meneruskan kepada handphone. Maka dibagilah 3 bagian ini. Handphonenya, SIM cardnya, provider itu adalah ihsan. Adapun SIM cardnya itu adalah iman. Adapun tubuhnya ini adalah Islam. Jadi Islam pada jasadnya, iman pada SIM cardnya, ihsan pada providernya. Nyambung nggak? Sekarang kalau nggak ada SIM card, bisa nggak handphone ini tersambung provider? Tidak. Itulah kalau tanpa Muhammad tidak ada Adam yang bisa nyambung pada Allah. Makanya sholawat, doa harus diawali sholawat, diakhiri sholawat. Semua. Tetapi sama antara casing HP, kemudian SIM card dan provider itu sama saja seperti Rojab, Sa'ban, Ramadan. Ngomongin Rajab sebetulnya ngomongin SIM card. Ngomongin Sa'ban, ngomongin casing HP. Antara SIM card dan ngomongin Rojab, ngomongin provider. Ngomongin SIM card adalah ngomongin Sa'ban, ngomongin SIM card. Adapun ngomongin Ramadan, ngomongin HP, SIM card dan provider satu. Akhirnya Adam, Ahadjatullah, Ahmad, Ruhullah, Muhammad, Habibullah. Jadilah si handphone ini Al-Mahdi. Al-Mahdi Khalifatullah, utusan Allah, utusan si SIM card utusan si provider. Sebenarnya sesederhana itu. Al-Mahdi itu bakal datang nanti bukan itu ya. Lain, nah nggak sementara mah. Lain. Al-Mahdi mah lain jelma di luar si handphone ini, si Al-Mahdinya dia sendiri. Ahadnya dia, Ahmadnya dia, Muhammadnya dia, ya Al-Mahdinya juga dia. Makanya hanya orang yang masih belum paham menunggu-nunggu Al-Mahdi keluar dari tubuhnya. Nabi belut jangan orai bisa hiber mual papangi jeung Al-Mahdi. Tidak akan. Karena Al-Mahdi itu adalah si handphone yang sudah menemukan hidayah. Itu sesungguhnya. Nah, itulah yang harus dipahami tadi semua. Ya, makanya
bicara rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan itu sebetulnya bicara Islam casing HP-nya, Ya. bicara iman adalah SIM card-nya, bicara ihsan providernya. Tadi semua. Sebenarnya kurang lebihnya. Karena kata Nabi, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu itu jalan untuk bertemu dengan Allah, termasuk, berarti kan kulli, tiap-tiap, ini termasuk tiap-tiap nggak? Tiap-tiap. Segala sesuatu, semua adalah jalan untuk kenal dengan Allah. Makanya bisa dipakai, berarti ini kitab ini Al-Quran juga ini. Makanya membaca HP saja cukup sebenarnya. Nggak usah baca takrib atau muhin, baca we iya tah. Makhraj guru bener. Iya. Carikan. Bisa jadi Makanya makhraj iya. bener. Iya. Tadi. Carikan ku saja nah. Ya di ilmu Rabi kan Itu. Tadi. bener ke makhrajnya mau diterima cenah mau dagang iya gitu. Tadi. Galut nggak bahasa itu gitu. Sebenarnya di bulan Ramadan ini bagaimana si HP ini mengupgrade supaya kesadarannya meningkat. Meningkat dari apanya? Dari 2G ke 3G, ke 4G, ke 5G. Supaya sinyal. Wah iya, begitu ting dikirimkan set. Ini baru set gue. Lemot. Lemot. Makanya nyian proyek terjadi-jadi. Padahal duha jalan terus. Lemot. Makanya tidak ada kun payakun. Dari kun nunggu 1000 tahun baru payakun. Dari kun 20 tahun karek payakun. Denger bang, abang babak belur tuh jalan, sono kemari udah akan ditempuh mobil, tetap aja botak. Sesama botak jangan saling menghina. Jadi inilah, mari. Jadi Ramadan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran. Sama, anggap saja ini laptop. Masa mau pakai laptop manual atau mesin tik jublok. Nggak, bukan zamannya lagi. Makanya orang sekarang kata Abah, kalau masih berdalil kepada orang 1000 tahun yang lalu, sama aja di hidup zaman ini tadi. Perang dulu pakai ketapel, sementara orang sekarang udah pakai drone. Tadi. Iya. Inilah yang tidak sesuai otaknya, otak masa lalu dipakai hidup di zaman sekarang. Wah, tuh nggak mempan senjatanya. Beda zaman. Maka kata Nabi, setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Tuh, setiap zaman ada rasulnya. Makanya Nabi sudah berkata, Rasul pihada zaman, mursyid pihada zaman. Sesuai dengan zamannya. Karena mursyid hari ini Abah tidak akan menggunakan morse untuk bicara. Mursyid koplok. Sekarang bicara ini karena dulu pakai morse. Mari kita bicara pakai morse, pakai semapur. Sama kayak gitu. Saudara, dulu itu perang pakai ketapel. Mari kita perang pakai ketapel. Yang belum aja perang udah modar duluan dia. Inilah. Nah itu. Nggak ada bedanya. Makanya sehebat apapun ulama dulu nggak cocok untuk hari ini. Karena belum, maka inilah yang harus. Makanya itulah ada yang tetap, ada yang tagoyur. Yang luarnya ini tagoyur. HP ini dengan SIM-card ini kata Abah sudah 12 kali reinkarnasi. Bukan karena jelek. Karena perubahan teknologi. Perubahan zaman. Makanya zaman Nabi, apakah ada sholat seperti zaman Bapak? Makanya pertama kali yang sholat saja Imam Ja'far As-Shadiq ngajarkan kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi udah beda dengan Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq beda dengan Maliki.
Maka dalam bab fikih 4 imam ini beda-beda karena bukan karena melawan gurunya, tapi zaman yang berbeda. Sebenarnya kalau dipahami, bukan Syafi'i melawan Maliki, bukan Hambali melawan Syafi'i. Bahkan Syafi'i sendiri waktu di Mesir dan di Makkah udah beda. Oh, gua waktu di Mesir begini, ternyata di Mesir lain lagi. Tuh. Ya, beda zaman. Maka itulah berkata tentang ibadah, tentang fikih, bicara tentang ruang dan waktu. Ruang dan waktu. Jadi ruang dan waktu hari ini nggak bisa Bapak bicara komunikasi menggunakan dulu. Pakai morse, pakai semapur, pakai telegram. Sekarang udah bisa wajah. Kelihatan kamu ganteng, weh. Dulu mah Abah mengatakan ganteng itu pada saat terima pager, tet. Ada apa? Pakai Pak Abah saya tuh ganteng, tulisan tuh nggak bisa jawab lagi. Bener tulisan doang. Operator heula. Nah, disambungin sama dia, ribet. Maka sekarang hari ini orang Islam ribet karena hidup di zaman modern. Dia menggunakan pola pikir zaman masa lalu. Bahkan maaf orang Wahabi mau sekarang catatan cebok pakai tisu aja nggak boleh karena Nabi Muhammad nggak pakai tisu. Nah itu karena pola pikirnya. Kalau bisa mah katanya gosok gigi juga jangan pakai sikat gigi, pakai susur. Dulu Pak, saya jenggot banyak Pak, jenggot panjang nyasar bener ya soalnya. Baru pasti Pak. Bergantungan ke bidadari di jenggot. Kalau seandainya saya melihat mereka yang berprinsip itu hidupnya happy, di dunianya berkah, dunianya makmur, hatinya bahagia, saya salut. Tapi kenyataannya tidak, justru disebutkan sama kita orang kafir, Finlandia, Denmark, Swiss, yang nggak sholatnya kayak panjenengan, yang nggak puasa kayak panjenengan, yang nggak pernah umroh ke Mekah, hidupnya tentram ayem, gepah ripah, loh jenawi, anaknya sukses, badannya sehat, rupanya ganteng, negerinya aman, musibahnya tidak ada. Ini fakta dan realita. Makanya sekarang yang selalu ngomong dulu Afghanistan hancur, dulu Irak hancur, Suriah hancur, Libya hancur. Adapun yang tidak hancur Dubai, Qatar, Arab Saudi itu mah bukan Islam. Hanya bajunya Islam. Buktinya sekarang perang ngebela Israel kan? Nah itu contohnya. Makanya si Tangkurak bajunya doang. Kayak gini bajunya. Bajunya mah gamis. Tuh. Tadi sehari ini tuh Islam bajunya doang. Makanya Abasnya tuh pakai kolor. Buat apalah baju tadi semua dengan isinya tadi. Makanya sekarang ini banyak yang dibajuin adalah sapi, di dalamnya babi tadi ya. Ini harus pahami. Jadi hari ini obrolan kita ini membawa kepada kesadaran. Itulah sebetulnya di Ramadan itu untuk meningkatkan. Karena tadi seharusnya kalau kita berdasarkan lihat kitab-kitab ulama sekalipun yang punya kesadaran, karena ulama itu dari Nabi Muhammad sampai kepada 400 Hijrah itu punya kesadaran. Yang hilang kesadaran itu ke sini setelah munculnya Yahudi Askenazi. Kalau di kita setelah munculnya Senokor Gronye. Yang tadi Bapak dikasih gelar haji, kasih gelar haji. Itu ulah si Senok. Makanya di biliar itu Senok. Tadi semua. Padahal di Makkahnya sendiri nggak ada Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar, Haji Usman. Ulama juga nggak ada Haji Syafi'i, Haji Maliki.
Jadi ngomongin tata cara ibadah, kenapa ulama ini berbeda? Karena zamannya yang berbeda. Maka tadi Hanafi nggak pakai Fatihah, Maliki pakai Fatihah, pakai Bismillah, Syafi'i pakai Bismillah dikencengin, Hambali karena takut menyinggung Maliki, udah gua pakai Bismillah pelan deh. Gitu. Itu hanya tata cara saja sebenarnya. Jadi kita harus mengerti. Ya, kalau begitu ibadahnya zaman ini Abah itu sekarang, nah tekuk lidah, rapatkan gigi, rapatkan, sambungkan kamu ke provider, beres urusan tuh. Kalau mau salah tanggung jawab dewe. Tuh. Metodologinya sudah berbeda. Karena zaman Nabi Muhammad beda, zaman sahabat juga beda, zaman tabi'in beda, zaman ulama yang 4-5 ini beda. Bahkan Syafi'i masih hidup pun ada kaul qadim, kaul jadid. Itu bukan karena dia melanggar, tapi karena dia melihat keadaan ternyata setiap zaman itu, setiap makhluk ini tagoyur. Ya sama aja kalau seandainya nggak tagoyur. Coba nggak ada handphone ini kalau nggak tagoyur. Berarti alat komunikasi dulu tetapnya semapur sampai hari ini dan Morse. Maka karena tagoyur harus berubah. Maka sekarang anehnya orang-orang berpikir masa lalu, tapi hari ini kadang-kadang HP-nya pengen pakai Apple. Tapi nggak bisa make. Hanya untuk gagahan. Tadi semua. Inilah persoalan hari ini sesungguhnya. Maka di Ramadan ini seharusnya adalah meningkatkan di HP ini. Maka HP ini sudah pernah di-upgrade dulu. Pertama si SIM card. SIM card ini dulu dipakai di Sony, di Siemens, di Bata. Begitu Pak Asep itu presiden direktur pakai Bata Siemens, wow gagah. Orang aja begitu saya telepon nggak percaya. Emang nyambung Pak? Kan nggak ada kabel. Nah orang dulu masih tanya kabel. Hari ini nggak perlu kabel. Nah dengan Allah pun beda. Dulu butuh kabel. Sekarang dengan Allah tidak butuh kabel. Karena Allah itu gelombang elektromagnetik yang bisa tadi. HP saya nyambung ke Bapak pakai kabel nggak? Tuh dengan Tuhan pun begitu. Kalau ngerti caranya. Tuh. Sekarang dengan negara manapun bisa lihat wajahnya kan. Nggak perlu jadi wali kan. Tuh. Nggak perlu kita bisa terbang sekarang. Karena manusia sudah bisa bikin pesawat terbang. Lebih hebat dari burung. Heran orang itu. Wah kenapa? Riado. Kenapa? Untuk cepat mujizat. Supaya sakti bisa terbang. Kata saya burung aja tiap hari terbang jadi wali kok. Ada lagi. Ngapain mas? Riado. Ngapain? Bisa napak sancang. Ikan tiap hari di air nggak pernah jadi wali. Ada lagi, ngapain mas? Riado, untuk apa? Bisa nurus bumi. Cacing di tanah nggak jadi wali. Terus lu tuh cari apa sebetulnya dalam hidup lu itu? Dan manusia sekarang bahkan maaf di jalan tol Bandung, gunung pun ditotos bikin cacing gede, geruduk. Jadilah. Walaupun kita nggak kayak cacing, kita bisa lebih hebat dari cacing. Walaupun kita nggak bisa terbang dari burung, tapi kita bisa menciptakan pesawat terbang. Walaupun kita ini bukan wali, bisa komunikasi telepati pakai handphone. Bahkan sekarang pembantu pun bisa video call dengan saudaranya dimanapun. Lihat wajah. Inilah logika yang tadi. Makanya Ali bin Abi Thalib, agama itu untuk orang berakal. Nabi pun bersabda, Islam itu untuk orang berakal. Tadi semua. Karena itulah kenapa dalam setiap Quran itu Allah mengingatkan kepada kita, apalah takkilun. Make otak teh sia teh. Make akal teh beragama teh. Alhamdulillah saya berakal berarti. Iya. Ya karena maaf, sekelas kiai besar pada saat Abah omongkan tentang penciptaan manusia, tentang tadi Adam, iblis, malaikat, Allah. Pada surat Al-Hijr, waktu Adam diciptakan, kata saya Kiai, itu di situ Allah ada, iblis ada, malaikat ada, Adam ada. Itu lagi ngobrol berempat atau gimana itu? Bingung dia.
Tadi semua. Karena tidak mengerti. Akhirnya punya anggapan, oh berarti kalau gitu Allah sedang rapat kabinet. Akhirnya, nah sampai hari ini Allah itu dianggap sosok. Makanya digeber-gebrek pakai sholat duha supaya rezeki turun. Allahumma inna duha uka wa bahabauka. Allah in kana rezeki bisa panjilu, wa in kana fil ardi fahrisu, wa in kana mu'siran fayashirhu, wa in kana haraman fatahhirhu, wa in kana ba'idan faqribu. Ya Allah, kalau di atas turunkan, di bawah keluarkan. Coba kalau kira-kira ada wayang begitu pada dalang, dijamin nggak bisa pulang tuh, pulang dibanting-banting tuh wayang. Ini wayang kurang ngajar. Jadi sekarang ini mana Tuhan, mana hamba. Tuhannya jadi jongos. Ya Allah, turunkan rezeki, awas sedikit. Ya Allah, panjangkan umur, jangan pendek. Awas kalau pendek. Kan begitu orang sekarang doanya. Jadi sekarang ini Tuhannya itu udah lemah. Makanya muncullah FPI, pembela Islam, pembela Allah. Allahnya udah jadi aki-aki koskil. Tuhannya udah akhir zaman ini dibela. Karena Tuhannya sudah jadi aki. Tadi semua ngoskolot, aing teh hambaku. Aku sudah lelah, kata Tuhannya. Karena tadi yang lebih parah lagi. Coba bayangin kalau wayang nih pada ngobrol, ngomongin surga dan neraka, siksa kubur. Wayang tuh ngobrol aja, cepot sama si Dawala. Wala, ntar di sana ada surga lu, sana ada neraka lu. Itu dalang liatin aja, ini wayang koplok nih. Yang tahu neraka itu gua, yang punya neraka gua. Lu kopain ngomongin neraka gua. Kan sekarang ini kayak wayang-wayang sudah ngobrolin neraka kan, padahal dia sok tahu. Sotoy. Ngomongin surga sotoy. Allah dikiranya untuk dekat dengan Allah, bukan lagi memanfaatkan Allah. Iya. Cari makan memanfaatkan nama Allah, cari makan memanfaatkan nama Muhammad, tapi nggak kenal pada Muhammad. Inilah yang terjadi hari ini. Nyata-nyatanya. Makanya kenapa kita di Ramadan itu ada 1 bulan kepada kita untuk mengupgrade tadi semua. Karena kalau seandainya SIM card saya ini dulu pakai siman batu bata, hari ini diketawain nggak? Ketawain sama pembantu saya. Ih, HP-nya bos pakai siman gede bener. Itu mah Pak buat lempar babi. Tuh, ada bedanya sholatnya orang sekarang masih metode dulu itu sama saja tuh. Kayak mau lempar babi. Metodologinya sudah dirubah sama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki setiap zaman itu berubah. Itulah makanya dia tetap makhluknya tagoyur. Berubah. Harus berubah. Dan Tuhan diam-diam di dunia ini terus berubah. Maka tadi dulu zaman saya, zaman Bapak. Waktu zaman Bapak dulu, waktu masih muda. Ada nggak durian musangking? Ada. Ayah duren montong. Ada. Apa zaman kita waktu kecil? Ayah tuh ayam broiler yang bisa disembelih 40 hari. Nggak ada. Itulah Tuhan mengupgrade. Hari ini Tuhan sedang nyindir manusia. Hai manusia, duren saja rubah. Dulu ruben itu kecil. Kalau dibuka di dalamnya, bijinya gede, dagingnya kecil, orang manis. Tapi duren saja hari ini, bijinya, buahnya gede, dagingnya tebal, warnanya kuning, harum baunya, rasanya manis tuh, kata duren. Kata Allah tuh, lihat, nama lu mah duren. Upgrade. Ini masih unggut-unggut dan kayak begitu, tapi nggak ada tersambung dengan Tuhan. Ada lagi dulu waktu waktu itu bangga karena kakek saya yang di sini itu dulu punya kijang kotak. Wow, saat itu top tuh kijang kotak. Wow, kijang doyok begitu lihat.
Saya itu selalu bangga waktu jadi cucunya. Kakek saya tuh punya kijang lu. Tapi mungkin hari ini kalau kijangnya masih itu saya malu. Karena kijangnya aja udah binah jadi jenit. Hibrid. Itu Allah juga nyindir tuh lewat kijang hibrid. Hei manusia. Lu otaknya masih dulu. Kijangmu aja sekarang udah jadi kijang kotak. Sudah upgrade menjadi kijang hibrid. Dulu begitu kita pakai naik L300, naik kol setan kalau di Bogor itu, wah cepet banget. Sukabumi Bogor, kol setan gitu. Terkenal dengan kol setan namanya. Abi pernah Tadi semua. Hari ini tuh si kol setan itu sudah jadi Pajero, upgrade. Dulu zaman Nabi ke Mekah, naik naon? Unta. Ya Nabi kan naik ke laut, Nabi Muhammad naik unta. Naik Bapak ke Mekah naik unta sekarang. Tuh. Itulah upgrade. Tuh. Maka waktu Nabi ditanya, uritu bidabatin madunal bigol wapaupun himar. Aku telah diperlihatkan kendaraan untuk kembali pada Allah. Lebih kecil dari bigol, lebih besar dari himar. Itu Nabi ngomong dulu. Karena zaman Nabi yang paling cepat itu bigol. Tapi kalau Abah Setu sekarang ngajak jemaahnya, nggak lagi uritu bidabatin madunal bigol. Uritu bidabatin madunal Ferrari wapaukan Lamborghini. Karena kalau Muhammad masih naik onta, Abah Setu naik pakai Lamborghini. Hei Muhammad, dadah. Inilah orang-orang karena berpikir otaknya nggak dipakai. Apalah takilun, apalah ya tapakarun, apalah ya tadabbarun. Bahkan kata Allah, innallaha alimun alim. Aku tuh ilmiah, kata Allah. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa dzaka ma'lum. Dalam berilmu, kita ini harus sampai kepada maklum. Dan ini pun hari ini bukan, kata Abah, bukan teknologi tercanggih. Ini belum sampai. Teknologi yang pernah sampai di Nusantara ini adalah nanti, belum, masih butuh 30 tahun lagi. Maka nanti kata Nabi 1500 tahun akan kiamat. Kiamat bukan hancur sebenarnya, di upgrade. Dulu Pak, kalau ngerti, Indonesia ini udah pernah ke Mars. Hari ini pernah nggak pendengar ada negara yang ke Mars? Belum. Tapi Nusantara dulu sudah ke Mars. Nah, ini kena nggak ngerti. Ngajinya ke negara kadrun, Arab. Kemarin ada Jenderal Nur Wahid ke sini, dia cerita di Laut Arab Puro itu ada pondasi yang bangunan pondasinya di kedalaman 30 km ke bawah, 30.000 meter. Itu di negara kita itu Burj Khalifah itu nggak ada apa-apanya, pondasinya lebih tinggi yang ada di bangunan itu daripada Burj Khalifah yang ada sekarang di Dubai. Bahkan sekarang maaf, itu saya ngobrol dengan Profesor UGM, itu kata Profesor UGM, Pak Profesor Budi, bah boro-boro saya bikin Candi Prambanan, membetulkan Candi Prambanan aja saya bingung. Ada batu 100 ton dikejar pakai kren nggak nyampe, mana ada kren yang bisa ngangkat 100 ton. Nah inilah manusia ini pernah titik tinggi, tapi diturunkan lagi tadi. Maka dunia ini diadakan, ditiadakan, dihancurkan, terus begitu. Terus, tidak akan pernah tidak ada karena Tuhannya bako masa. Kalau seandainya si besinya bako, masa si asbaknya tidak ada. Yang nggak salah dia sebagai rozik kalau nggak ada marzuk. Tidak sah dia sebagai pemberi rizki kalau ada penerima rizki. Tidak sah dia sebagai khalik kalau nggak ada makhluk. Ngerti nggak maksudnya? Tidak sah ada yang disembah kalau kecuali ada yang menyembah. Tapi yang sembah, yang menyembah satu. Ini kalau bicara tentang kesadaran, hari ini sebetulnya kalau orang Islam kita ini sedang titik terendah kesadaran. Titik terendah. Makanya tadi judi online 1.200 triliun kita korbannya. Judi slot kita korbannya. Pembunuhan terbanyak kita korbannya, tapi adannya 5 kali, sholatnya 5 kali,
umrohnya tiap hari 100.000 lebih, tapi tetap aja mabok. Mana mas? Itu tadi orang yang umroh 100.000 itu, mana kemana mas? Lagi cari api. Bawa apa ya itu kamu ke Mekah? Bawa obor. Tolol. Itu mabok, itu tandanya. Itu mabok. Maka inilah tentang kesadaran. STS. Sadar dulu baru ketemu tenang, setelah tenang ketemu senang. Nah, sekarang berarti orang Indonesia ini senang apa enggak? Sengsara. Berarti kenapa? Akibat tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Akibat tidak sadar. Simple. Alias mabok. Tadi. Makanya kenapa kata Allah wala taqrabu sholat, jangan dekati sholat kalau masih mabok. Ini sekarang orang rajin. Tapi mabok. Tidak tahu siapa dirinya. Siapa tahu Tuhan yang sembahnya. Mana abid, mana ma'bud, mana rozik, mana marzuk. Mana khalik, mana makhluk. Nah, ngerti. Inilah Ramadan ini seharusnya kita adalah merubah. Maka di kisah kitab-kitab ulama dikisahkan tentang ulat. Di akhir Ramadan itu menjadi kupu. Tuh. Kayak dinyanyikan kupu-kupu yang lucu. Tapi kan nggak ada ulet yang lucu. Nggak ada. Makanya ulat itu petani benci. Makanya di Suriala itu pakai lambang kupu. Karena Abah Anom dulu pernah berkata, kita ini diharapkan mudah-mudahan dengan torikot itu berubah dari ulat menjadi kupu. Karena kalau sudah kupu-kupu, gadis suka, perawan suka, nenek-nenek suka. Kupu-kupu indah. Tapi masih ulat. Daun ini kembang dimakan, dibenci oleh ibu-ibu. Daun petani sayuran dimakan sama petani, benci oleh petani. Maka kata ulat, saya harus berubah. Tuh, upgrade. Maka dia diam, gantung menjadi kepompong. Dia serahkan. Nah, itulah yang ajarkan di Ramadan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la maujudun. Maka tutup, hilang mulutnya, hilang dari tadi, dikembalikan aslama semuanya. Maka 40 hari di akhir Ramadan itu dia berubahlah, meletek dia, keluarlah jadi makhluk yang baru, yang tadinya ulat sekarang dipanggil kupu. Itulah dari nar menuju nur. Maka kabarkan malaikat itu bersayap, dia terbang ke langitnya malakutnya Allah, jabarutnya Allah, lahutnya Allah. Karena kamu sekarang sudah jadi makhluk yang indah, yang dicintai oleh makhluk manapun. Allah. Ini masih kadrun aja. Nah, inilah yang terjadi. Dan oleh Abbas itu didohirkan sekarang setiap hati ini mau ke Eropa, besok tiket datang. Hari ini saya mau beli Mercy, besok datang kok. Tadinya kemarin Abu tuh ngelamun pengen pesawat pribadi, tapi taruhnya di mana bingung. Karena saya udah uji. Tuhan itu nanti setelah kita kenal diri, saya di Belanda uji, minta jengkol pun ada. Ya gimana? Si asbak besi minta jengkol, sementara Tuhannya si besi ya dia ngadain. Karena kamu udah bukan aku. Kamu bukan kamu tapi aku. Kalau aku kun payakun. Tuh. Itulah harus dari mulai sadar dulu. Tidak akan ada sadar. Apa yang disebut sadar? Inilah pada saat hilangnya, menghilangkan, memfanakan, adalah memfanakan kepengakuan adanya si Adam, si asbak besi, karena sebenarnya yang wujud, yang maujud itu hanyalah si besi. Aku ada yang diadakan, aku ini maujud karena wujudnya sebesi, bahkan aku belum ada, si besi udah ada. Si besilah yang kodim. Maka ada istilah muhadas baru itu bukan berarti bukan yang kodim, karena sudah wujud. Maka disebutlah segala yang maujud ini baru. Baru itu bukan sebetulnya yang baru adalah yang kod. Maka tadi semua yang akhir itu yang semua yang dohir itu yang
Nah, kalau begitu pandang kemanapun kau lihat Allah pada wujud Muhammad, pada rupa Adam. Tiap hari melihat Allah. Apa yang bukan Allah? Segala yang dohir inilah yang batin. Segala yang akhirnya. Tadi kenapa Abah berani ngomong? Karena Abah udah buktikan. Ternyata bahagia. Ternyata nggak ada kebencian. Tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada apa. Bahkan Abah tidak sakit dibilang sesat. Kenapa Abah nggak sakit dibilang sesat? Karena nggak pernah punya juga merasa benar. Orang yang merasa benar adalah yang sakit disebut sesat. Hanya orang yang merasa punya hiduplah yang takut mati. Kan dia tuh takut mati, berarti dia merasa punya hidup. Coba kalau nggak punya mati, nggak punya hidup, apa yang takutkan? Sesederhana itu, makanya sadarlah, bangunlah, inilah Ramadan. Maka itulah kata Allah, as-saumu li wa ana azibi. Maka tadi dikaitkan dengan Lailatul Qadar, hanya Lail yang bisa menimbulkan takdir baru. Makanya surat Al-Qadar itu surat yang sangat luar biasa. Jumlah katanya ada 30. Karena memang Al-Qadar itu diturunkan di Al-Qadar itu Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz. Tapi Al-Qadar itu, surat Al-Qadar itu jumlah hurufnya 114. Karena Al-Quran itu isinya 114 surat. Tapi di dalam surat Al-Qadar itu ada kata Lailatul Qadri, ada 3 kali oleh Allah. Karena semua manusia ini hanya Adam, Muhammad, dan Allah. Maka disebutlah orang yang sudah punya kesadaran dipanggil oleh Allah Yasin. Hei Sin. Wal Qur'anil Karim Hakim. Engkau Al-Quran sudah. Innaka sesungguhnya engkau. Wahai siapa tadi? Iman laminal mursalin. Engkau sudah jadi utusan di muka bumi ini sebagai khalifah di muka bumi. Tadi semua. Itulah kenapa 3 kali tadi. Makanya tadi kenapa Abah ajarkan sesungguhnya Quran ini turun cara 2 kali. Satu pertama dengan nazala, yang sore anjala. Yang satu turun bertahap, tapi yang satu turun sekaligus. Kapan? Di bulan ini. Karena itulah bulan ini disebut bulan upgrade. Maka di penghujung pada Ramadan ini ada Idul Fitri. Kembali kepada fitroh. Fitroh kita itu ruh. Berarti di akhir Ramadan itu kembali kepada ruh. Kembali pada Muhammad. Maka itulah di bulan Ramadan itu biasanya Sunan Kalijaga membuat ketupat. Laku kang papat. Lebaran. Lebar dadanya. Labur hatinya. Yang tadinya benci, dengki, iri, hasud. Sekarang sudah. Yang tadinya besi sekalipun sudah dilabur dengan tadi. Sibgutullah. Pada saat kita sudah telanjang. Kata Ebit, kita mesti telanjang. Dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Tengoklah ke dalam. Bukan keluar. Ini orang Islam keluar. Ngajinya keluar. Nabinya nyuruh mantolaba maula digoiri nafsihi pakodol. Siapa yang mencari apapun keluar dari dirinya nyasar. Ebit lebih ngerti dari kiai. Ebit nyuruhnya tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu. Apa debu? Benci tadi. Karena kita ini di alam dunia ini mentajalikan sifat Asmaul Husna. Hebat ini. Tuh. Tadi. Rada pahit penyakin cai minum Kita ini di dunia ini adalah mentajalikan Asmaul Husna. Maka tadi kata Abah, kenapa orang Islam ini miskin? Ada nggak asma Allah miskin? Ya, berarti candi aku sama Allah tah. Asmaul Husna itu nama yang baik.
Kenapa Asmaul Husna itu nggak terjali pada kita? Kan tadi masih ada. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan dulu debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Bagaimana supaya Tuhan itu tersenyum? Bagaimana si besi ini supaya tersenyum? Hei asbak besi, jangan ngaku-ngaku yang wujud itu kamu. Hei asbak besi, yang kudrot irodat hayat ilmu sama kalam basor itu punya si besi. Lu rampok sifatku menjadi sifatmu. Maka itulah amaliah dari hari pertama sampai akhir-akhir dari Ramadan itu. Tadi hari pertama serahkan hidup lahayun, lahayun, lahayun. Hari kedua la ilmun, la ilmun. Hari ketiga la sami'un, la sami'un. La basirun, la basirun. La qadirun, la muridun. Sampailah di hari ke-8. La maujudun bihaqi ilallah. Yang ada sebenarnya. Tidak ada aku sebagai asbak besi. Sebenarnya yang ada hanyalah si besi. Si Allah itu. Maka engkau berarti sudah mulai sadar. Kan sadar itu apa? Tahalli, tahali. Tadi pada saat kamu ada pada kesadaran si asbak besi, berarti kamu sedang tidak sadar, otomatis. Maka tadi merasa miskin, merasa susah, tidak sadar. Dan sadar itu harus id kembali. Makanya di akhir Ramadan itu, kalau orang sudah ngerti maknanya Ramadan, di-upgrade dia selama Ramadan, di akhir Ramadan itu, awalnya Ramadan kejang kotak, Lebaran itu sudah berubah menjadi jenit, inopagenit. Pada saat awal Ramadan adalah ulet, di akhir Ramadan jadi kupu. Di awal Ramadan ada kijang L300, di akhir Ramadan jadi Pajero. Di awal Ramadan unta yang ditunggangi, di akhir Ramadan naik Concorde, naik Boeing 777. Di awal Ramadan adalah pakai semapur, di akhir Ramadan sudah pakai handphone Apple, iPhone, 5G. Awal Ramadan cinit-nit, di akhir Ramadan 5G. Awal Ramadan adalah tidak ada Pentium, sekarang sudah bukan Pentium lagi, sudah Core 2, Core 3. Tuh kesadarannya. Maka itulah disebut mi'raj. Itulah mi'raj. Tuh. Maka jangan kalah sama orang barat membuat miraj. Miraj itu adalah pesawat ulang alik, miraj, mi'raj. Kadang-kadang sekarang ini memang orang Islam on. Bahkan ulamanya juga on. Ya tadi begitu aja disuruh PBNU, bukan yang ngurusin NU, ngurusin tambang. Nah, itu.